Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Suara saya agak kurang baik karena memang saya baru beberapa hari ini kayaknya udah mau sakit-sakit ya memang, tapi ya saya berdoa terus supaya saya bisa hadir pada hari ini untuk sama-sama bisa melayani dengan teman-teman, untuk melayani di tempat ini. Tapi puji Tuhan, berangsur-angsur Tuhan berikan pemulihan kepada saya, karena mungkin cuaca ini yang kurang baik ya belakangan ini. Tapi saya mau sharing satu pasal yang menjadi rema pada saya akhir-akhir ini. Mungkin kita bisa buka di Lukas 16 ayat 10. Mungkin bisa multimedia sekalian. Setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi ayat ini ya mengyang-nyang dalam beberapa akhir ini. Ya saya rasakan ya memang luar biasa Tuhan. Saya diproses Tuhan. Kita harus memang setia dalam perkara kecil. Saya kebetulan menjalani usaha kontraktor juga. Selain saya juga punya toko bahan bangunan di Jakarta. Kebetulan di sini juga ada toko bahan bangunan. Kalau teman-teman tahu Jaya Murni di sini, itu juga teman baik saya sering berhubungan dengan beliau yang di depan terminal Mandala ini. Jadi dalam saya merintis kontraktor ini dari tahun 97-98, saya rasakan dimulai dari hal-hal yang kecil. Semua Tuhan percayakan kepada saya satu tugas, menyelesaikan satu proyek, setahun satu, berjalan setahun satu, berjalan lagi sedikit demi sedikit. Terkadang kita kan instan, mau apa-apa mau cepet ya, mau cepet maju, mau cepet jaya, mau cepet semuanya. Sepertinya pengen cepet-cepet kaya lah istilahnya orang bilang gitu kan. Tapi saya jalanin ini dari tahun 98 sampai sekarang ya lumayan ya, sudah 25 tahun ya. Berjalannya waktu, satu proyek kita selesaikan dengan baik. Setia dalam perkara kecil. Kita berikan kepuasan kepada yang mempercayakan kepada kita untuk menjalankan, untuk membangun rumahnya. Selalu setia. Selesaikan dengan baik. Satu proyek selesaikan dengan baik. Naik satu proyek, nanti tahun berikutnya dapat 2. Setelah dapat 2, tiba-tiba dapat 3. Dalam setahun tiba-tiba dikasih 4. Iya kan? Itulah Tuhan coba proses saya. Bagaimana saya dalam hal kecil ini bisa untuk menyelesaikan dengan baik semua kewajiban saya. Dan juga Tuhan mengajarkan kepada saya untuk memperbesar kapasitas saya. Semua dari hal kecil itu, tapi kita harus memperbesar kapasitas kita. Sebelum nantinya kita akan diberikan sesuatu yang lebih banyak lagi.
Kita harus mempersiapkan diri kita untuk memiliki kapasitas yang besar. Kita dikenalkan oleh arsitek 1, berhubungan kerjasama dengan arsitek 1, arsitek 2, arsitek 3. Sampai sekarang, belakangan ini saya dipercayakan Tuhan, mungkin sekitar 15 proyek saya harus pegang dengan tukang bangunnya, dan mungkin sekitar 60-70 orang. Baru belakangan ini aja saya bisa bayangkan dari tahun 98 sampai 2021, 2022 Tuhan cuma nggak kasih gede itu, cuma kasih 3 proyek, maksimal 4, maksimal 5. Tapi belakangan ini tiba-tiba semua berdatangan. Dalam sebulan saya dipanggil lagi 1, bulan depannya dapat lagi 1, bulan depan dapat lagi 1, sampai saya terheran-heran gitu. Saya bilang, kok bisa bertubi-tubi tiba-tiba datang semua. Tapi saya dapat ayat pasal ini, Tuhan bilang ke saya, setia dalam perkara kecil, jalankan yang terbaik. Tuhan berbesar kapasitas kita, Tuhan berbesar kemampuan kita. Saya sampai takut sendiri ya. Begitu banyak proyek yang masuk, apakah saya bisa menyelesaikan dengan baik? Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, dengan proyek yang banyak ini saya harus selesaikan semua dengan baik. Jangan sampai saya mempermalukan Tuhan. Jadi saya merasakan kita bukanlah apa-apa. Kita harus selalu minta bantuan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga dalam pelayanan saya merasakan juga kita diluputkan dari penyakit corona yang kemarin menghantam kita. Kita seluruh tim semua dapat sehat walafiat dengan perlindungan daripada Tuhan. Kita semua harus berterima kasih. Kita semua masih sehat berdiri sampai pada hari ini. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pemimpin.